Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mendapatkan keberkahan ya, bisa berdiskusi dengan seorang profesor, di mana beliau adalah profesor ilmu tasyawuf ya. Diskusi itu bahkan beliau yang bertanya, kenapa kok bangsa Indonesia itu memiliki mental yang buruk. Beliau bertanya terkait dengan kasus yang ada di Bekasi terkait dengan korupsi begitu ya. Nah, lalu saya berupaya menjawab ya, menganalisa begitu kenapa itu bisa terjadi. Pengajian semalam saya itu ya sedikit tercengang terkait dengan bahwasannya banyak sekali tokoh-tokoh negara ini yang memiliki pesimisme atas kondisi bangsa Indonesia karena korupsi yang merajalela, mentalnya yang tidak baik lah begitu ya. Tetapi di dalam konteks itu ya kita juga harus sedikit membela, karena bangsa Indonesia dulu tidak begini. Bangsa Indonesia dulu itu memang misalkan di Sriwijaya, di Majapahit, di Pajajaran, banyak temuan, banyak teknologi yang dihasilkan dan lain-lain. Tapi kenapa bangsa Indonesia jadi begini? Ya tentu saja kita bisa menuduhkan orang lain gitu ya, terutama kita terlalu lama dijajah 350 tahun. Tapi pertanyaannya, kenapa kita dijajah itu kok lama banget begitu? Nah, artinya di sini ada mental yang sejak dulu bangsa Indonesia itu memang rapuh gitu ya. Lalu saya menganalisis untuk menjawab pertanyaan itu, kenapa bisa begini? Bisa jadi, ya saya tidak ingin menuduh orang lain lah, sebagai aktivis pendidikan Islam ya terutama, saya ingin autokritik terhadap sistem pendidikan. Kalau menurut saya, dan saya jawab kepada beliau, yang paling bertanggung jawab itu adalah justru para ajengan, para kiai yang mengajarkan di majelis taklim. Karena suka tidak suka, mau tidak mau, lembaga pendidikan yang eksis dan langsung kepada masyarakat, hatta dia sudah meninggalkan lembaga pendidikan, itu adalah majelis taklim, pendidikan luar sekolah, penyuluhan agama yang ada di masyarakat, di masjid-masjid. Bahkan situs masjid itu menjadi pemantik utama pendidikan masyarakat. Bisa jadi yang bersalah itu adalah para ajengan-ajengan. Walaupun banyak ajengan yang mengkritik ya, bangsa Indonesia banyak yang korupsi dan lain-lain ya. Sebagai otokritik, saya meyakini bahwa ini ada kontribusi besar bagi para ajengan yang mereka itu berkontribusi melemahkan mental bangsa. Kenapa? Begini, saya melihat bahwa ilmu-ilmu di ajengan, karena memang lulusan pesantren, itu mendikotomikan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Sedangkan dampak dari dikotomi itu, maka ilmu agama lebih didahulukan dalam pengajian-pengajian itu daripada ilmu duniawi. Sebutlah bagaimana untuk cara bekerja, bagaimana mempelajari akuntansi agar kita memiliki aset, bagaimana kita supaya asetnya berkembang, bagaimana kalau utang dijadikan aset, bagaimana kita mengembangkan teknologi dan seterusnya. Dan itu tidak dipelajari saat mereka sudah selesai kuliah, tetapi dia selalu belajar kepada ajengan yang memang mendikotomikan, mengajarkan tentang akhirat, seolah-olah ilmu itu akhirat dan dunia. Saya tercengang kemarin bahwa ada dua konsep. Sebetulnya di dunia itu kan ada majra'atul akhirah. Dunia itu tempat bercocok tanam untuk akhirat. Artinya ya bertani itu di dunia, paninnya nanti di akhirat. Lalu pertanyaannya, mana yang harus serius? Apakah kita harus serius bertani atau harus serius panen? Ya panen itu kan sebetulnya tidak butuh serius-serius amat, karena kita tinggal menikmati hasilnya. Tetapi bertani kan harus serius. Ya bertani itu kan di dunia.
Dan dunia itu bukan untuk mencari kitab panen, bukan. Tetapi bagaimana dia ada hama kita perbaiki, ada ada kerusakan, bagaimana daya dukung dan seterusnya. Maka dunia itu kan ada ibadahnya, ada bekerjanya. Bahkan bekerja ini bagaimana dia memiliki kompetensi untuk mengembangkan dunia. Bahkan Rasulullah pernah bersabda bahwa jika saja besok kiamat, maka kalau ada biji, tanamlah biji itu. Padahal sudah tahu besok itu kiamat. Walaupun urusan kiamat itu siapa yang tahu ya. Rasulullah ditanya, wa yaqulu mata haddal wa'du in kuntum shadiqin qul innamal indallah wa innama nadhirum mubin. Jadi tidak ada yang tahu. Tapi ini seolah-olah jikapun besok itu kiamat, lalu ketika ada biji, tanamlah biji itu. Artinya apa? Bekerja itu saking pentingnya. Dunia itu penting. Oleh karena itu, ketika para ajengan ini tidak memiliki wawasan keduniaan dalam tanda petik, ketika dikotomi, itu membatasi pengajaran hanya untuk akhirat saja, hanya untuk panen saja, maka dunia ditinggalkan. Dan disinilah mental kita. Kadang-kadang mental kita yang penting di akhirat begini, yang penting Allah begini dan seterusnya. Kita mengabaikan dunia. Padahal masalah kita adalah justru kebanyakan masalah dunia. Kita harus ingat ya, kualitas hidup di akhirat yang panjang itu ternyata ditentukan oleh kualitas hidup kita di dunia yang pendek. Ya kalau dalam istilah panjang, kholidina fiha abada, di akhirat yang abada, ya saya kira kita itu rugi sekali jika hanya 70-60 tahun tidak memanfaatkan. Tetapi bukan hanya berarti kita fokus di panen. Kita harus fokus pada bertani, majruatul akhirah. Oleh karena itu saya merasa bahwa ini para ajengan itu perlu dididik, para kiai itu perlu dibukakan wawasannya agar dikotomi antara agama atau ukhrawi dan duniawi segera berakhir. Karena semua konsep yang ada di dunia itu memiliki nilai ukhrawi. Jangan ragu begitu. Walaupun ya di sini perlu ada niat, perlu ada ketulusan, perlu ada ilmu. Oleh karena itu perlu sekali ajengan itu diberikan wawasan-wawasan yang luas terkait dengan aspek duniawi sebagai penambah aspek ukhrawi. Ketika kita belajar tasawuf, ya bukan tasawufnya hanya mengenal Allah, tapi bagaimana Allah, misalkan dalam sebuah teologi namanya teologi al-ma'un, Allah itu mengancam orang yang mendustakan agama adalah yang sholatnya tidak khusyuk, yang mengantep orang yatim dan seterusnya. Artinya apa? Artinya dunia ini majruatul akhirah, tempat bertani untuk akhirat. Apapun, nyetir saja ini seperti saya ini, kita harus dinilai dengan ibadah. Bahkan satu-satunya tangan yang dicium oleh Rasulullah, yakni tangan seorang pekerja kasar yang dia bekerja di bebatuan membelah batu, tangannya sesangaleun, itu dicium oleh Rasulullah. Itu saudagar-saudagar nggak ada yang dicium oleh Rasulullah, hanya itu. Kenapa? Saking bahwa bekerja, saking bahwa berlaku di dunia, apapun itu, levelnya mau paling tinggi, paling rendah, pekerja rendahan, pekerja kasar, pekerja lembut dan lain-lain, itu adalah ibadah. Karena itu majelis taklim, pendidikan luar sekolah ini penting ya, agar mereka dibina untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas mereka dalam meningkatkan kompetensi masyarakatnya di dunia dan di akhirat. Tidak ada dikotomi, keduanya adalah hak Allah, keduanya adalah milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.